Oh, Ini yang apa ya namanya? Iki apa iki? Kan guys. Oh, full banget.
Pak Gofur sudah gabungkah? Izin? Ini nyambung enggak? Pak Gofur? Enggak dengan LPG, kan? Itu kayaknya ada Pak Wisnu ya? Di-unmute dulu, Pak. Ininya apa namanya? Suaranya di-unmute dulu, Pak. Kita anggap baru ini untuk buku, tapi buku itu ditahap dulu. Kang ini intinya Bu, salah ini kemarin. Dari awal Iya, karena buku itu ternyata masih di tahap 2, sedangkan buru-burunya itu bisa terus kan kalau ada buku. biasa karena kita iya, buku itu sebelum tanggal 20 itu tuh, tanggal 20 berapa? Bu Depa? Tanggal 14, tanggal 16. Nah, 16. Sudah mau mulai, Pak? Rahma lagi nyiapin Zoom. Coba sebelum kita mulai, Pak Gopur sedang mempersiapkan dulu anak-anak. Sebelum mulai coba yang kelas 10 ATPH, angkat tangan. Yang kelas 10 ATPH. Ada Ajis ya, siapa lagi? Yelsa, Flora. Siapa lagi nih? Selanjutnya ada Ayu, Mareta. Ini yang di tantangan dia itu ini. namanya siapa ya? Apa? Iya. Sudah. Di ini Pak Gofur di udah ya, udah. Sudah ada. Biasanya nggak lama. Ini favoritnya siapa? Mas Eri nanti si audionya, pas join audionya pilih yang Mana? fokus itu. Yuk. Nah ini, nanti kalau dia udah nyala ya, ini kan Microsoft, ini kan sistem apa tuh? Laptop ya. Nanti akan ada muncul Udah siap Pak Gofur? Ya, bentar. 1 menit lagi. Lagi ngidupin InFocus. Dah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul meskipun melalui Zoom meeting. Dan kemudian untuk kalian coba yang dari ATPH angkat tangan. ATPH.
Oke. Terus kemudian ATP, semua ATP, karena atau kalian sudah tahu ATP 1, karena sudah ada absen di situ. Oke. Kemudian ATP 2. Angkat tangan. Oke. A2, agribisnis ternak unggas. Angkat tangan. Oke. Kemudian APHP. Angkat tangan. Oke. Baik. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kalian bisa bergabung meskipun dalam Zoom meeting. Dan ini sebentar saya alihkan ke Infokus. Mana anunya katanya? SMS. Atau enggak usah kan? Ada kendala Pak Gofur? Tidak ada. Ya, ini nyoba aja Infokus tadi. Baik, saya lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah bergabung, dan untuk kali ini memang masih Zoom meeting, tapi alhamdulillah tadi malam saya dapat surat melalui Bapak Kepala Sekolah yang surat tersebut dari Diknas Provinsi. Mudah-mudahan minggu depan kalian sudah bisa datang ke SMK PP Negeri Sembawa ini. Karena di dalam surat itu kayaknya ada angin segar untuk melakukan pembelajaran secara luring atau secara tatap muka. Dan untuk hari ini giliran saya atau bagian saya sendiri yaitu Abdul Ghafur, bagian kesiswaan. Maka untuk kali ini tentu saja namanya kesiswaan ini kadang-kadang ada yang kurang pas dengan kesiswaan, karena kesiswaan ini biasanya sering menghukum siswa. Nah ini biasanya. Jadi ada yang senang, ada yang tidak. Itu kalau tidak pernah melanggar, dia itu dengan kesiswaan senang, apalagi mendapatkan prestasi, maka kesiswaan itu disenangi oleh siswa yang prestasi. Namun di sisi yang lainnya, untuk kesiswaan itu kurang disenangi oleh siswa, terutama bagi siswa yang sering melanggar. Nah, sebetulnya kalau kalian itu ingin terkenal dalam suatu sekolahan, itu ada dua cara. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kalian prestasi. Pasti dikenal oleh semua guru, oleh karyawan. Nah, kalau yang kedua, ini juga terkenal. Yaitu sering-sering melanggar, pasti siswa tersebut akan dikenal oleh semua guru, oleh semua karyawan. Setiap rapat, pasti dia ini disebut namanya, laporannya akan muncul. Nah, jadi untuk itu harapan saya kalian tidak memilih pada pilihan yang kedua tadi. Kalau bisa memilih pilihan yang pertama. Kalau memang tidak bisa, ya biasa-biasa saja kalian laksanakan apa yang seharusnya kalian laksanakan, dan kemudian kalian nanti akan sukses. Sebentar.
Udah. Sudah. Coba tes dari sana. Oke. Oke. Ya, maaf gangguan sedikit. Gimana suara saya masih merdu? Tolong hidupkan sebentar saja, nanti matikan lagi. Oh, enggak bisa. Oke. Oh, oleh admin memang suara kalian ditutup oleh admin. Nah, berarti sekarang giliran saya ini. Tapi semuanya bisa mendengarkan? Tolong yang mendengar angkat tangan. Oke, terima kasih. Baik, sekarang langsung saja kepada materi untuk pembekalan ini. Jadi untuk materi kali ini saya akan menyampaikan yaitu masalah yang berkaitan dengan Ya, ini adalah peraturan dan tata tertib siswa SMK PP Negeri Sembawa. Jadi tujuan daripada peraturan dan tata tertib ini sebetulnya adalah untuk mengatur agar siswa tersebut itu sesuai dengan tujuan untuk pembelajaran di tempat ini. Maka untuk peraturan ini tentu saja bukan hanya untuk menakut-nakuti saja, tetapi tujuannya adalah untuk menertibkan siswa agar para siswa ini dia ini adalah sesuai dengan tujuan awal. Karena semua siswa saya yakin kalian dari tempat jauh, mulai dari yang dari Sembawa sampai dari Lampung, dari Pagar Alam, ada yang dari Jambi. Saya kira semuanya tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Maka ketika kalian itu menuntut ilmu di bidang pertanian khususnya dan juga bidang yang lainnya, maka kalian adalah tentu saja diperintahkan untuk mengikuti aturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, terus kemudian di dalam tata tertib ini, ya, ini yang pertama Sabta Prastya Siswa. Nah, ini ada 7 janji siswa di SMK PP Negeri Sembawa. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus kemudian yang kedua, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater. 3, mentaati dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan sekolah. 4, memperdalam pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus untuk pembangunan bangsa dan tanah air. 5, mengerjakan tugas-tugas dengan tekun, tertib, dan bertanggung jawab. 6, menjaga dan memelihara keutuhan serta kelengkapan semua barang milik alma mater. Dan yang ketujuh, saling tolong-menolong sesama pelajar dan menjaga hubungan baik sesama warga SMK PP Negeri Sembawa beserta warga masyarakat sekitarnya. Nah, ini adalah 7 janji yang harus dipenuhi ataupun yang harus diikuti oleh semua siswa SMK PP Negeri Sembawa. Terus kemudian di dalam pasal 2 ini ada menyatakan tentang pakaian seragam. Ini tidak saya sampaikan dalam arti karena untuk pakaian seragam ini sudah ada dalam aturan dan semua siswa sudah pesan seragam, maka untuk seragam tersebut nanti harus dipakai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di SMK PP Negeri Sembawa. Terus kemudian yang pasal 3, nah ini yang perlu kalian amati, perlu kalian resapi, kalian renungkan yang pasal 3 tentang mengikuti pelajaran ini. Karena banyak siswa yang terjebak ketika dia ini
terkena pasal 3 tentang mengikuti pembelajaran. Yang pertama, setiap siswa wajib, nah ini wajib berarti seluruh siswa wajib A. Mengikuti pelajaran di kelas dan atau di lapangan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan presentasi kehadiran atau tatap muka minimal 90% dari total jam pembelajaran per semester. Nah, jadi ini adalah kalian harus mengikuti 90% dari total jam pembelajaran. Terus kemudian yang B, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau pembimbing dengan baik. Yang C, izin apabila meninggalkan pelajaran atau tidak sekolah dengan catatan izin hanya diberikan apabila dengan alasan yang dapat diterima. Setiap kali izin hanya dapat ditolerir selama 3 hari dan secara kumulatif hanya 12 hari selama 1 tahun pelajaran. Yang D, apabila tidak dapat mengikuti pelajaran 1 hari karena izin atau sakit, maka harus meminta surat izin dari bagian kesiswaan. Kalau yang di asrama bisa juga meminta kepada pengurus asrama. Dan kemudian kalau memang siswa tersebut itu pulang ke rumah, maka bisa mengikuti, kami ulangi, bisa meminta yaitu surat dari orang tua, kemudian nanti akan disalin oleh bagian kesiswaan. Terus kemudian yang kedua, siswa yang melanggar di atas tanpa surat keterangan izin sakit diberi sanksi peringatan oleh guru atau pelatih sampai tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Nah, ini sanksinya. Siswa tidak diperkenankan mengikuti ujian apabila siswa tidak hadir mengikuti pelajaran hingga 90 jam pelajaran atau lebih tanpa keterangan. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan bahwa di SMKPP ini cara belajarnya ini adalah memakai jam pembelajaran. Jadi 1 hari itu ada 10 sampai 14 jam. Kalau ada siswa seumpama ini pagi dia bangun kesiangan, ketinggalan 2 jam, nah, berarti hari ini dia itu sudah memiliki catatan alfa 2 jam. Besoknya lagi seumpama kesiangan lagi 2 jam. Sudah 4 jam. Atau mungkin besoknya bolos sekian jam, belum waktunya pulang sudah pulang. Maka semuanya itu akan dihitung. Kalau sudah 20 jam biasanya nanti akan ada panggilan orang tua. Jadi wali kelas itu akan memanggil orang tua sehubungan dengan alpan tersebut. Kalau memang sudah 60 jam, ini nambah lagi, maka orang tua dipanggil lagi. Sudah gitu masih nambah lagi, seumpama 80 jam dipanggil lagi. Sampai 90 jam, maka tidak boleh mengikuti semester. Nah ini saya harapkan semua siswa paham tentang aturan di sini. Jangan sampai nanti bolos atau mungkin tidak masuk tanpa ada keterangan sehingga mengakibatkan tidak diperbolehkan untuk mengikuti semester. Nah ini yang harus diperhatikan. Terus kemudian ini larangan. Nah ini langsung ini saya cuplik saja tentang larangan-larangan. Untuk yang lainnya sebetulnya masih ada pasal-pasal, tetapi ini saya sampaikan yang sangat penting, bukan berarti yang lainnya tidak penting, tetapi untuk yang lainnya contohnya untuk kunjungan pustaka dan lain sebagainya itu saya kira secara otomatis. Nah, ini langsung saja untuk larangan-larangan. Pasal 16 masalah rambut.
Nah, ini siswa wajib memenuhi ketentuan A. Rambut disisir rapi dan sopan. Siswa laki-laki tidak diperkenankan berambut panjang menutupi daun telinga dan sampai dengan kerah baju, serta panjang rambut lebih dari 2 cm. Nah, ini tidak diperkenankan untuk siswa laki-laki. Sedangkan siswa perempuan yang berambut panjang melebihi bahu harap diikat karena ini nanti hubungannya dengan keselamatan. Contohnya ketika belajar alsin dan lain sebagainya, maka perempuan apabila rambutnya panjang maka harus diikat supaya jangan sampai terjadi suatu kecelakaan gara-gara rambutnya terurai. Begitu juga yang memakai jilbab disesuaikan agar rapi. Siswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dikenakan sanksi. Yang pertama, diberikan peringatan. Terus yang kedua, diperintahkan untuk potong rambut. Dan C, atau yang ketiga, dipotong oleh guru, wali, atau bagian kesiswaan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kadang-kadang kesiswaan ini agak kurang disenangi bagi siswa yang sering melanggar. Karena kalau masuk kesiswaan, terus kemudian rambutnya panjang, biasanya di situ akan ada guru-guru yang ada di kesiswaan, dia itu motong rambut, tapi karena dia itu belum pernah belajar di salon, maka potongannya jelek-jelek. Maka dari itu, untuk yang laki-laki, jangan sampai rambutnya panjang selama menjadi siswa SMK PP Negeri Sembawa. Terus kemudian, ini masalah menggunakan HP. Untuk menggunakan HP, ini sekarang ini memang tidak zamannya lagi untuk dilarang menggunakan HP. Tetapi tentu saja waktu menggunakan itu ada yaitu tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan menggunakan HP. Bahkan kadang-kadang waktu-waktu tertentu harus menggunakan HP. Maka untuk HP ini, yang pertama, siswa dilarang menggunakan HP selama proses belajar mengajar, kecuali kalau memang yaitu gurunya menyuruh untuk membuka HP atau suruh membawa HP untuk menunjang dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, siswa dilarang menghidupkan radio atau musik di HP di sekitar ruang belajar mengajar, di mana di sampingnya itu biasanya ada guru yang mengajar. Jangan membunyikan musik dari HP atau radio dari HP. Terus kemudian yang ketiga, jika kami ulangi, siswa yang melanggar akan diambil HP-nya dan tidak akan dikembalikan kecuali diambil langsung oleh orang tuanya. Nah, ini jadi untuk itu saya kira semuanya punya HP, apalagi sistem pembelajaran daring macam ini, maka tentu saja HP sangat dibutuhkan. Tetapi ada saatnya kalian harus menggunakan HP dan ada saatnya kalian tidak diperbolehkan memakai HP. Berikutnya pasal 18. Nah, ini biasanya ini khusus laki-laki. Tapi meskipun ini khusus laki-laki, tidak ada kemungkinan ataupun tidak menutup kemungkinan perempuan pun juga ada yang melakukan. Nah, ini tentang pasal masalah merokok. Setiap siswa dilarang merokok selama menjadi siswa SMK PP Negeri Sembawa. Jadi baik di dalam komplek maupun di luar komplek, maka siswa dilarang merokok. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi rambut digundul. Nah, ini biasanya kalau ada siswa yang rambutnya habis digundul, itu antara lain adalah karena sanksi merokok. Yang B, diberikan tugas memberikan WC atau lingkungan sekolah. Ini pasal tentang merokok.
Berikutnya pasal 19 ini adalah tentang mencuri. Nah, siswa dilarang mencuri. Apa mencuri itu? Mencuri adalah mengambil barang orang lain di tempat yang memang di situ letakkan pada tempatnya dan kemudian diambil secara diam-diam, maka itu namanya mencuri. Kalau ada orangnya diambil secara diam-diam, itu namanya mencopet. Kalau mengambil milik orang lain dengan cara paksa, itu namanya merampok. Nah, untuk masalah mencuri, tentu saja siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu, mulai dari peringatan tertulis, peringatan keras sampai dikeluarkan. Tapi biasanya, itu kebanyakan langsung dikeluarkan. Karena beberapa tahun yang lalu ada siswa di situ mencuri, sebetulnya yang dicuri harganya barangkali tidak sesuai dengan yaitu tentang sanksinya. Apa yang diambilnya? Dia mencuri Supermi. Akhirnya 6 orang keluar dari SMKPP dan lain sebagainya. Jadi untuk itu jangan sampai mengambil barang orang lain atau jangan sampai kalian mencuri. Nah, terus kemudian pasal 20 tentang berjudi. Apa berjudi itu? Berjudi adalah mempertaruhkan harta, harta untuk lebih banyak daripada hartanya. Nah, ini namanya berjudi. Siswa tidak diperkenankan berjudi. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu, mulai dari peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan dari sekolah. Terus kemudian, ini pasal 21 ini, nyekik botol ini. Dilarang minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Siswa tidak diperkenankan minum minuman keras dan memabukkan. Siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu, mulai peringatan tertulis sampai peringatan keras hingga dikeluarkan. 3 tahun yang lalu ada 4 siswa. Karena dia itu patungan membeli minuman keras, yang tidak minum dikeluarkan, yang minum dikeluarkan, yang membelikan juga dikeluarkan. Maka dari itu diharap para siswa sekalian jangan sampai minum minuman keras, bahkan membawa saja itu biasanya langsung dikeluarkan dari SMK PP Negeri Sumbawa. Pasal 22, ini tentang perkelahian. Siswa tidak diperkenankan untuk berkelahi atau tawuran. Siswa yang melanggar diperingatkan terlebih dahulu sampai dikeluarkan. Berikutnya pasal 23 ini dilarang memakai anting-anting khusus bagi laki-laki, subang dan gelang, apalagi bertato. Siswa laki-laki tidak diperkenankan memakai anting-anting, subang, gelang, dan bertato. Terus kemudian, 2, siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu, peringatan tertulis sampai hingga dikeluarkan. Kecuali kalau memang perempuan boleh pakai anting-anting, boleh pakai gelang emas. Tapi untuk selama jadi siswa jangan membawa emas ke sini. Jangan pakai gelang emas. Tapi kalau gelang itu jam tangan dan lain sebagainya, maka dipersilakan untuk dipakai, tidak apa-apa untuk melihat waktu. Tapi kalau gelang yang terbuat dari mungkin dari besi, dari karet, dari apa yang sifatnya itu adalah tidak layak dipergunakan, maka tidak diperbolehkan.
apalagi bertato. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh tato, baik yang kelihatan di luar nampak maupun yang disembunyikan, mungkin ditutupi dengan baju, sedangkan tubuhnya ada tatonya, maka kalau ketahuan ini pun langsung dikeluarkan. Berikutnya dilarang membawa senjata tajam. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan mana alat praktek untuk pertanian dan mana senjata tajam. Karena untuk alat-alat praktek kalian itu adalah hampir semuanya tajam, mulai dari parang, arit, cangkul, gunting setek, dan lain sebagainya, pisau, itu adalah tajam. Tapi itu adalah untuk praktek dalam pertanian. Sedangkan yang dimaksud ini adalah selain daripada alat praktek tersebut. Dan tentu saja alat praktek juga diperintahkan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk praktek dalam bidang pertanian. Terus kemudian pergaulan bebas. Siswa tidak diperkenankan melakukan pergaulan ke arah pergaulan bebas yang dapat ditafsirkan melanggar norma susila. Yang kedua, siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu, mulai dari peringatan tertulis sampai dikeluarkan dari sekolah. Berikutnya, masalah pornografi. Nah, ini siswa dilarang menyimpan, membawa gambar, buku, foto, file, video porno, dan sejenisnya. Nah, siswa yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi dengan memperoleh peringatan terlebih dahulu, mulai dari peringatan, tolong angkatnya. Mulai dari peringatan terlebih dahulu sampai peringatan keras anakku itu. Ya. Ya, ini masalah pornografi. Terus kemudian berikutnya adalah pasal 27 tentang narkoba atau madat. Siswa yang menyimpan Di mana motornya posisinya, Pak? di parkir. Di parkir, Ya. nih. Ke sini aja, ke ruang rapat aja. Maaf, ini ada gangguan sebentar ini. Jadi pasal 27 narkoba madat. Siswa dilarang Sepertinya sinyal Pak Gofur bermajalah.
Sebentar ya, kita tunggu Pak Gofur masuk lagi, baru dilanjutkan.
Sebentar ya, Dek. Masih ada kendala di sini.